Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa mawalah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Faqala Allah ta'ala أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين وقال تعالى وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم falyattaqullah wal yaqulu qawlan sadida. Wa qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam haqqul muslim 'alal muslim khams raddus salam wa iyadatul marid wa tiba'ul janaiz wa idzabatud da' wa tasmitul 'atis. Sadaqallahul azim wa sadaqan nabiyyul karim wa nahnu 'ala dzalika minasyahidin wa syakirin. Walhamdulillahi rabbil. Sehat ibu? Ibu sehat? Masya Allah. Mudah-mudahan yang hadir ibu-ibunya sehat ya. Ini luar biasa. Saya baru pertama kali ini ceramah. Di mana-mana saya diundang ceramah tuh enggak seperti ini. Tapi malam ini beda luar biasa. Biasanya kalau saya ceramah itu hiasannya bunga-bunga seperti ini, Pak. Tapi malam ini baru ini terjadi, di mana saya melihat banyak pula pohon pisang berbuah malam. Dan ku tengok banyak pisang yang berbuah tumbuh utuh buahnya di jemaah laki-laki, tapi di jemaah perempuan habis pisang. Astagfirullahaladzim. Memang kelakuan mak-mak Medan sama mak-mak Lampung tak ada bedanya. Tapi insyaallah ibu-ibu yang sini semua sehat, amin. Kata baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, semakin dekat kiamat itu maka nanti Allah akan semakin menunjukkan tanda-tanda kiamat itu. Apa tanda kiamat yang paling jelas Ustaz? Kata Nabi, tanda kiamat yang paling jelas itu nanti kata Rasulullah, ketika kiamat sudah mulai dekat maka di akhir zaman nanti banyak manusia yang hidup di muka bumi ini adalah kaum perempuan. Bukan laki-laki, perempuan. Makanya di Lampung Utara ini tengok, udah nampak tanda-tanda itu. Tengok, yang banyak datang ibu-ibu. Di gelap-gelap sana ibu-ibu, di tengah ini ibu-ibu. Inilah ayah-ayah yang masih hidup ini. Ya Allah. Tapi insyaallah wanita solihah semua yang hadir. Amin. Yang terhormat dan yang termulia, para alim ulama asatiz wa ustazat, para muallim wa muallimah, para masyaikh, para abuya, para baba guru yang hadir dan duduk bersama kita malam ini. Salam takjim, salam hormat, salam mulia. Kita mendoakan guru-guru kita yang hadir ini adalah orang-orang yang senantiasa diberikan Allah kesehatan, amin. Adalah orang-orang yang senantiasa diberikan Allah penjagaan dan perlindungan, amin. Diberikan Allah kesabaran dan keikhlasan dalam membimbing dan mendidik kita untuk terus taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin.
Al ulama warasatul anbiya. Ulama itu pewaris para nabi. Jadi kalau mau kampung kita berkah, tempat tinggal kita berkah, la fatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ard. Berkah dari langit dan bumi diturunkan Allah untuk kita, maka muliakan guru-guru kita ini, Pak. Muliakan ulama-ulama di tempat kita. Karena itu menjadi asbab Allah turunkan berkah buat kita. Amin. Yang terhormat, yang kuhormati yang masih ada aja, yang enggak ada enggak usah disebut. Palah lah itu. Pak Bupati udah pulang. Aku tanya dulu satu-satu. Ini yang sudah pulang tak usah sebut. Enggak ada masalah sama aku. Besok aku udah baliknya ke Jambi. Suruh siapa pulang, datang lama, pulang cepat. Jin yang model begitu tuh. Terhormat Bupati Lampung Utara yang diwakili oleh Asisten 1 Bidang Pemerintahan dan Kesra, Bapak Dr. Andus Haji Mat Soleh MPD. Si toilet, tengok aja balik lagi atau enggak. Orang Medan nih bos, muka belakang sama, enggak ada tutup-tutupi ah. Sur tes, enggak sur main pun jadi, pahala itu. Salah siapa kau ngundang aku, mana peduli aku ah. Terhormat para habaib, yang mulia Habib Idrus bin Ali As-Segaf. Hadir guru, mohon izin ya, malam ini jatahku. Terhormat Habib Hussein bin Ali As-Segaf. Guru izin, Masya Allah. Habib Abdurrahman bin Hasan Al-Haddad. Guru izin, Insya Allah. Terhormat Habib Abu Bakar Kahfi bin Muhsin Al-Haddad. Insyaallah guru. Terhormat Ustaz Anugrah Cajadi. Ini aku nih. Terhormat guru kita Ustaz Haji Syamsuri Firdaus M. Hum dari Bima Nusa Tenggara Barat. Masya Allah. Luar biasa suaranya kan Bu? Kira-kira mau punya mantu model begini? Cepat kali mulutmu mau. Tapi ngaji tak mau kau. Asik makan pisang aja kita. Para Forkopimda Kabupaten Lampung Utara, Ketua Kormas Ormas Islam Kabupaten Lampung Utara, Pembina Yayasan Darun Najah Dr. Andus Kiai Haji Rohimat Aslan. Beliau tak dapat hadir. Kita doakan beliau senantiasa sehat, senantiasa diberikan Allah kemudahan hidup dunia dan akhirat. Amin. Masya Allah. Balik, pikir nggak balik tu ni. Balik dengarlah, jangan cakap. Orang cakap dia cakap. Terhormat Ketua Yayasan Darun Najah Insinyur Haji Nasrun Ahmad. Mana Pak? Ah, gitulah. Tunjuk tangan. Bisa merokok ya? Aku dari tadi ku tahan masa. Tak apa merokok aja ya, nggak masalah. Tapi siapa yang merokok ku doakan terbakar muncungnya. Terhormat pengasuh Pondok Pesantren Darun Najah Haji Ahmad Fauji AF. Masya Allah, kiai kita rupanya. Masya Allah. Beliau tadi pantun, lancar pantun beliau tadi. Si anak darah memakai katun, memakai katun membeli beras. Kita tengok Kiai Ahmad Fauji lancar berpantun, rupanya menengok kertas. Masya Allah. Terima kasih Kiai atas undangannya. Ini luar biasa undangannya. Alhamdulillah saya sampai kemari dengan selamat. Sampai saya diajak makan daging embe. Masih ada. Mudah-mudahan belum habis. Habis ini pasti lapar lagi. Para kiai dan ustadz serta pengasuh pondok pesantren, tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh adat, wali santri, hadirin undangan dan jemaah semua. Yang tak bisa ku sebutkan satu persatu,
Kita yang hadir mudah-mudahan adalah orang-orang yang mendapatkan berkah dari Allah. Pulangnya kita masing-masing membawa ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Habis, siapa lagi yang mau hormati tunjuk tangan. Yang ada aja, yang tak ada jangan sebut. Gaib. Ibu bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Hidup ini tak pernah terlepas dari yang namanya ujian, Pak Asisten. Manusia hidup itu pasti diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, betul? Tidak ada yang nggak diuji. Manusia itu ujian kadarnya masing-masing, Bapak Ibu. Pengasuh pondok pesantren diuji nggak, Kiai? Diuji. Jadi bupati diuji nggak? Diuji. Jadi asisten berat ujian, tengok sampai tumpang kepalanya begini. Memikirkan rakyat. Semua kita manusia hidup ini diuji. Ustadz Ucai diuji enggak? Ustadz Samsuri Firdaus diuji tidak? Diuji. Ujian beliau luar biasa, tengok. Berapa ketahanan suara beliau tadi. Beliau yang ngaji, kita yang ngilu, Pak. Betul nggak, Bu? Beliau yang ngaji, awak yang sesak napas awak. Ya Allah. Ini luar biasa, tengok. Saya diuji tidak? Diuji. Malam tadi saya dari Provinsi Aceh, Pak. Biar tahu kau dulu. Dari Aceh aku tidak pulang karena sampai di bandara pukul 3 malam. Aku istirahat di hotel bandara, pagi tadi berangkat ke Lampung, Pak, Bu. Besok sudah berangkat ke Jambi. Dari Jambi saya ke Provinsi Bali. Dari Bali baru balik ke Sumatera Utara. Itu pun ujung Sumatera Utara, Kabupaten Sibolga. Tidak pulang. Tak cuman lah nasib binikku itu, tidak balik-balik aku. Betul, Pak. Diuji, ujian betul itu. Ada ngawak sampai lupa kalau awak berbini, betul. Ujian itu, Ustaz, ujian. Begitu sampai kemari hilang rasa capek itu. Kenapa, Ustaz? Menengok jemaah yang hadir banyak. Senang saya, Pak. Begitu tengok ke belakang, balik lagi ujian itu. Apa ujian, Ustaz, ketika nengok ke belakang? Menengok putut, kuning muka macam kena lever. Ya Allah, macam kena lever muka. Ganteng, kau jangan muji-muji kau. Habis. Ini ujian ini, Pak, tengok. Tapi Ustadz harusnya bangga dong, fotonya dipajang. Wah, bangga. Jadi di mana letak ujiannya, Ustadz? Selesai acara nih, berebut wali santri mengambil foto nih. Untuk apa, Ustadz? Tutup kandang ayam. Besok betai-tai muka awak kena tai ayam. Maka hidup ini ujian, Pak, Bu. Nggak ada yang nggak diuji. Ibu, tengok, tak dapat terpal, sendal pun jadi alas tempat duduk. Betul? Tengok. Sayang, Ustadz, sendalku masih nyicil. Diambilnya sendal orang. Tengok. Beterpal Bapak tuh. Ada yang di dalam tenda, ada yang tak di dalam tenda. Insya Allah yang tak di dalam tenda itu pahalanya lebih besar daripada yang pakai tenda. Masya Allah. Lebih besar pahalanya. Kenapa? Resikonya kematian, kena angin duduk langsung. Nyawa taruhannya, Pak. Maka ini luar biasa. Ini kan ujian, tapi semua itu Bapak Ibu kita tepis. Tidak kita pikirkan. Kenapa? Karena sangkingkan cintanya kita kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Kalau nggak cinta sama Rasulullah nggak akan mungkin kita datang kemari. Betul? Kalau tidak karena cinta kepada baginda Nabi takkan mungkin kita duduk beralaskan terpal. Betul? Kalau tidak karena cinta kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam takkan mungkin kita duduk beratapkan langit. Betul? Ini bukan karena Ucai yang mau datang. Betul itu? Bukan karena Ucai yang mau ceramah. Betul? Betul itu? Betul itu? Kalau betul biar aku tutup ceramah aku nih. Aku nggak masalah, udah selesai teken kok. Maka hari ini maaf, Pak.
Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, kata Allah. Tidaklah kujadikan mati dan hidup itu adalah untuk ujian. Maka manusia hidup ini harus sadar kalau hidup ini ujian. Enggak ada manusia yang enggak diuji, Bapak Ibu. Makanya Dr. Sulaiman Al-Asqar dalam Zubdatut Tafasir min Fathil Qadir mengatakan, kalimat walanabluwannakum itu alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum. Kalimat liyabluwakum ini ditafsirkan sama beliau, Pak. Ini maknanya ujian, tapi ujian di sini maknanya apa? Ujian di sini hanya dirasakan oleh orang-orang yang punya iman. Tapi kalau orang hidup tidak punya iman, dia nggak akan pernah menganggap kalau hidup ini ujian, Pak. Itulah orang yang suka-sukanya aja hidup, Pak. Tapi kalau orang beriman kepada Allah, dia menganggap hidup ini ujian, maka akan timbul kehati-hatian dalam hidupnya, Pak. Tapi kalau imannya tak ada, dia jauh dari Allah, nah itulah orang yang suka-suka aja di dalam hidup. Yang penting kenyang, yang penting tidur tenang, tak dipikirkannya yang lain, suka-sukanya aja. Ustadz ceramah, dia ngunyah, nah itu suka-sukanya aja. Ustadz ceramah, dia pulang, nah itu suka-suka aja tuh. Hati-hati ya, Pak. Maka hari ini ujian. Orang beriman yang merasakan ujian itu. Tapi kalau tak ada keimanannya, dia tak akan pernah menganggap ini sebagai ujian. Itu orang yang suka-suka hidup tuh. Hati-hati ya, Pak. Kita punya iman tidak? Mengaku beriman tidak kita kepada Allah? Ngaku. Kalau nggak ngaku beriman kepada Allah, tidak akan kita berkumpul di sini. Makanya malam ini Bapak Ibu, Rasul tuh bangga nengok kita. Rasul tuh senang nengok kita, Pak. Ya Rob, pandang umatku ya Allah. Tengok umatku ya Allah. Tengok umatku itu yang ada di mana? Di kebun pohon pisang. Darun Najah. Pandang mereka ya Allah di kebun 5 tuh. Mereka duduk bersimpu, berapat-rapat dalam majelis ilmu. Rasul membanggakan kita. Disebut nama kita satu-satu, Pak Asisten. Nama Pak Asisten disebut. Amin. Nama kiai kita disebut. Nama Habib-Habib kita disebut. Nama guru-guru kita di belakang disebut. Nama Ustadz Samsuri disebut. Nama saya disebut. Nama antum disebut. Terus nama orang yang pulang tadi, pertama udah disebut. Karena pulang dicoret. Maka hati-hati. Ustadz, kenapa Rasul harus melapor kepada Allah? Bukankah Allah itu tahu kalau kita ngumpul di sini? Tahu Allah. La ta'khuzuhu sinatun wala. Allah ndak ngantuk, Allah ndak tidur. Allah tahu. Niat datang kemari Bapak Ibu ngapain pun Allah tahu. Ada yang niatnya cuman dapat kue kotak. Ada yang niatnya kemari cuman mau ngambil pisang aja. Allah tahu itu. Allah nggak tidur. Jadi kenapa Rasul harus langsung lapor kepada Allah? Karena Rasul bangga dengan kita, Pak. Makanya Rasul bangga, Allah pun bangga melihat kita. Maka ar-Rahimnya Allah tiupkan kepada kita. Ya Allah itu kan Ar-Rahman, Ar-Rahim. Ar-Rahman untuk siapa aja, Pak? Mau dia sholat, dia tidak sholat, dapat. Mau dia ngaji, nggak ngaji, dia dapat. Mau dia datang, nggak datang, dia dapat. Mau dia datang, cepat pulang, dapat. Ar-Rahman dikasih. Tapi Ar-Rahimnya Allah, mudah-mudahan buat kita yang bertahan inilah. Mudah-mudahan. Ditiupkan Ar-Rahimnya. Nah kalau Allah sudah jatuhkan sayangnya, kasihnya sama kita, maka duduknya kita ini nggak sia-sia, Bang. Allah panggil malaikat-malaikat Allah itu. Kat! Malaikat Bapak. Mari kat. Oke, sami'na wa ata'na ya Rabbana. Aku dengar, aku sampaikan, aku kerjakan. Apa perintah ya Allah? Datang kau dulu ke kebun 5 tuh. Apa cerita ya Allah? Di sana banyak orang duduk dalam majelis ilmu. Datang kau ke sana. Semua malaikat turun malam ini Bapak Ibu. Termasuk Israel.
Hati-hatilah. Biasa dia suka sama yang sudut-sudut duduknya. Itu pengen dicekek aja batang lehernya tuh. Hati-hati ya Pak. Israel ini turun kemari Pak. Siapa yang salah niat kemari tinggal selesai. Maka semua malaikat itu turun. Ngapain malaikat itu turun Ustaz? Malaikat itu turun, beliau menengadahkan tangan ke langit kepada Allah, mendoakan kita yang hadir di sini. Apa doanya Ustaz? Ya Allah, ampunkan dosa orang-orang yang hadir pada malam hari ini. Itu kan tanda orang banyak dosa tuh. Tanda orang banyak dosa itu kalau didoakan cepat betul ya. Amin. Maka didoakan. Kita di sini siapa yang nggak punya dosa? Ada Pak yang nggak punya dosa di sini? Mau tahu dulu aku ada di sini yang nggak punya dosa? Coba tunjuk tangan dulu. Ada. Aku nggak punya dosa Ustaz. Coba tunjuk tangan. Biar ku pijak sekalian batang lehernya. Ada di sini kita yang nggak punya dosa? Tak ada. Kita semua ini punya dosa. Betul? Pak Asisten punya dosa nggak? Dosa dialah paling banyak di sini. Kenapa gitu Ustaz? Loh beliau mewakili pemimpin Pak. Orang nomor 3 Bupati, Sekda, Asisten 1. Tapi kan cuma mewakili Ustaz. Walaupun mewakili sementara ini ditanggung Bapak lah dosanya. Loh, bener Pak, kita ini semua punya dosa, betul ya? Nggak ada yang nggak punya dosa Bang. Nih pimpinan-pimpinan pondok pesantren, pengasuh pondok pesantren punya dosa nggak? Alah, punya dosa. Ustadz Ucai punya dosa nggak? Punya. Ini yang ngomong sekarang ini Pak, maaf ya, maaf, betul maaf. Ini bukan perkara saya berilmu berani ngomong di sini enggak. Ini karena saya yang pegang mic ini Pak. Kalau saya nggak dikasih mic, saya nggak akan ngomong. Betul ya Bu ya? Kalau perkara ilmu, maaf jauh, saya jauh. Nih guru-guru kita lebih fakih. Saya cuman al-fakir, nih orang-orang fakih, orang-orang berilmu. Makanya yang ngomong ini maaf, sebenarnya belum tentu lebih baik daripada yang dengar. Bisa jadi yang dengar ini jauh lebih parah. Enak kali kau aku yang bercakap, aku pula yang rugi kau buat. Nggak bisa Mas. Maka hari ini kita ini semua punya dosa. Jadi kenapa Ustadz kita hari ini punya dosa sanggup berkumpul, bertatap muka, bersilaturahim di sini Ustadz? Karena Allah sedang menutup aib kita masing-masing Pak. Kita semua punya aib, punya dosa. Maka kalau aib kita mau dijaga oleh Allah, ya tolong jaga aib saudara kita. Jangan hidup ini kita suka bukain aib orang bu. Jangan suka bukain aib orang. Karena kau punya aib. Hidup jangan kepo. Dengar. Jangan kepo. Kata Syekh Jalaluddin Rumi, yang membuat orang ini hasad, dengki sama orang, kepo sama orang, apa Ustaz? Satu. Kata Maulana Rumi yang menyebabkan orang ini hasad, iri, kepo sama orang, karena manusia ini tak tahu dia kunci kenikmatan dalam hidup nih Pak. Kunci kenikmatan dalam hidup itu apa Ustaz? Kunci kenikmatan dalam hidup cuma satu. Apa? Jangan sibuk mengurus punya orang, tapi sibuklah mengurus apa yang Allah titipkan kepadamu. Betul? Jangan sibuk ngurus punya orang, ngurus saja punya kita. Jangan sibuk ngurus punya orang, ngurus punya kita. Kau sibuk ngurus punya orang, punyamu nggak terurus, terakhir punyamu diurus orang. Betul ya? Ya suami nggak mau ngurusin suami orang, terus suami sendiri diurus orang. Kalau sudah begini yang disalahin pelakor. Itu yang jerit gitu pelakor apa cuman itu enggak? Kok semangat kali dia gitu loh. Ya Allah. Mic-nya kurang dekat guru ya. Halo.
Lanjut. Lah bener Bu, ini pelakor nggak selamanya salah. Kadang-kadang karena kita yang kurang perhatian aja kok. Dan saya bukan belain mereka ya Bu, tapi ini kenyataan dan fakta. Banyak para suami yang curhat sama saya. Bener Pak Asisten. Ini korban-korban perasaan semuanya nih. Makanya wajah-wajah tertekan semua nih teman. Banyak dari mereka yang curhat sama saya, Ustaz. Apa Pak? Kadang awak nih pengen betah di rumah Ustaz. Jadi kenapa Bapak nggak pernah betah di rumah? Macam mana kita mau betah di rumah Ustaz? Nggak nyaman aja di rumah tuh Ustaz. Kenapa? Lebih enak lagi aku duduk di warung kopi Ustaz daripada di rumah. Kenapa gitu Pak? Lu kita Pak, kata dia, kita Ustaz modal 10.000, 15.000 beli kopi secangkir, pelayanannya paten. Loh, masuk Pak Asisten ke kafe. Baru masuk aja apa kata pelayannya? Selamat datang Pak. Mau pesan apa? Kopi. Kopinya kopi apa? Kopi panas. Hitam apa putih? Hitam. Kopi hitamnya pakai susu? Pakai. Dipisah apa dicampur? Pisahin aja, nanti saya yang nyampurin. Bener Pak. Modal 15.000, 10.000 pelayanan paten. Kadang di rumah Pak, kita minta buatin kopi aja banyak kali aturannya. Pulang bapak nih dari kerja, Oma, buatkan dulu kopi kuma. Apa matamu nggak nengok? Aku masih nyuci. Nah. Betul nggak Pak? Dengar jeritan hati mereka Bu. Nih, Ustadz kok paham betul tentang derita seorang laki-laki? Karena nasib kita sama Pak. Hati-hati ya Pak. Ya Bu ya. Nih malaikat turun nih, kita jangan sibuk dah ngurusin punya orang. Urus saja punya kita. Kalau kita sibuk ngurusin punya orang, nanti kita bakal lupa sama apa yang Allah titipin sama kita. Terakhirnya kita jadi orang yang kufur nikmat Pak. Hidup nih jangan kufur nikmat lah. Mau sedikit mau banyak, nah itu yang terbaik. Jatah saya dengan jatah jemaah beda nggak? Beda. Jatah saya dengan jatah Ustadz Samsuri beda nggak? Beda. Beda. Mana bedanya? Dari minum aja udah beda. Saya pakai botol, beliau pakai gelas. Bolehkah saya iri dengan beliau? Nggak boleh. Dari makanan, beliau jeruk, kelengkeng, salak, anggur. Aku yang lembek-lembek semua, macam orang ngompong dibuat aku. Bolehkah saya iri? Nggak boleh. Bu, jatah saya dengan jatah ibu beda enggak? Beda. Nah ibu minumnya pakai cup, saya pakai botol. Yang pakai cup nggak boleh ngiri sama yang pakai botol. Yang pakai botol nggak boleh sombong sama yang pakai cup. Kadang-kadang kan yang buat kita ini Pak nggak bersyukur karena kita ketipu sama bungkus. Betul ya? Casing Pak. Kita ketipu sama casing kadang-kadang. Loh maaf. Kau kalau nengok aku tadi masuk, kau yakin gak aku yang dipoto itu? Enggak kan? Makanya aku jijik kali sebetulnya nengok kau ya. Geram kali aku nengok orang kayak gini nih ya betul. Jangankan ibu Bu, yang jemput saya di bandara pun tak tanda kalau aku ustadznya biar tahu kau. Kenapa Ustadz? Aku pakai kaos Pak. Aku pakai kaos, pakai jas, macam tak Ustadz dan santai aja aku jalan. Aku tahu orang yang jemput, cuman aku merokok aja.
Dalam hatiku, aku yang tak berakal apa kalian yang tak berotak? Begitu aja. Selalu aja gua. Makanya yang buat orang kufur nikmat ini kadang apa bang? Karena kita ketipu sama casing. Ini gini ya, maaf ya, gaya ceramahku memang begini bu. Ya pak ya, saya orang Medan. Kalau nggak percaya itu tengok di YouTube, mulutku memang lancip. Aku nggak peduli kok. Yang penting aku sampaikan kan benar kok. Allahumma arinal haqqo haqqo warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Katakan yang benar-benar bang, yang salah-salah, yang benar nggak akan salah, yang salah sampai mampus nggak akan benar bang. Nah benar ini. Ya maaf, tapi gini ya, ini kita janji ya. Ini ngajinya jangan tegang-tegang kali ya. Jangan tuh saya kalau ngaji sama saya itu ya begini bu, biar guyon tapi ada ilmu, biar nyengir tapi mikir. Kan enak nyengir sambil mikir kan enak kan? Yang penting mikir kita. Ngaji itu nggak usah tegang-tegang, biasa aja. Dan ngaji ini nggak perlu maksakan orang pak. Orang mau ikut ya datang silakan. Dia nggak mau datang ya sudah. Udah datang waktu kita ceramah pulang ya biar aja. Ustadz nampaknya dendam. Aku tidak dendam tapi ku ingat. Orang di atas pesawat masih ada awan kok. Apa yang perlu kita sombongkan dengan jabatan kita hari ini rupanya? Lu betul nggak? Pak Asisten, 3 tahun lagi nya Bapak curhat sama aku tadi kan? Nah, apa yang perlu Bapak sombongkan? 3 tahun ini makan enak aja lah Pak. Nggak usah Pak sombong-sombong. Lu semua ada masa aktifnya kok, ada jatuh temponya, makanya nggak usah sombong dalam hidup ini bos. Lu bener Pak. Betul ya? Santai aja. Maka yang membuat kita kufur nikmat karena kadang kita ketipu sama casing. Bu, minummu dari cup, minumku dari botol. Kadang-kadang orang yang punya penyakit hati, ini nengok minum saya begini, ini iri nih Pak. Enak kali Ustaz itu. Minuman dari botol, kami dari cup. Ada yang bawa termos sendiri. Takut nggak kebagian minum. Tengok tuh termos hijau. Itu hadiah 17-an itu. Halo. Bu. Minum ibu dari cup bungkusnya, minum bapak dari cup bungkusnya, minum saya dari botol. Sekarang pertanyaannya, isinya sama-sama air enggak? Sama-sama air, Bang. Isinya sama-sama bening enggak? Sama-sama bening. Kalau diminum, sama-sama ngilangin haus enggak? Sama-sama ngilangin haus. Nah maka hidup ini jangan ketipu sama casing. Tapi tengok manfaatnya. Kalau selagi sama manfaatnya berarti sama bang. Betul apa ya? Mau kendaraan mewah sekalipun, merek terkenal sekalipun, punya kita merek yang lama. Tapi kalau fungsinya nggak kena hujan sama nggak kena panas, berarti kan sama-sama harus disyukurin. Ya betul ya? Maka kufur nikmat itu jangan sampai. Banyak orang yang ketika dititipkan Allah kenikmatan dunia, di situ dia kufur nikmat. Halo, tadi Samsuri ngaji nggak ada uang. Iya Pak. Ujian yang paling hidup ujian yang paling sulit untuk orang beriman ini Pak, ujian kenikmatan Bang. Bukan susah. Kalau kita diuji sama Allah susah, ujiannya jelas. Diuji lapar, terasa. Diuji ngantuk, terasa. Diuji haus, terasa. Terasa Pak. Diuji sakit, terasa. Jelas ujiannya. Tapi kalau orang diuji dengan kenikmatan, kadang lalai Bang. Kadang lupa kalau itu ujian. Makanya ada syair qasidah yang mengatakan, gimana lagunya? Elok-elok tuan begantung, jangan berpegang di dahan rapuh. Di batu besar jarang kesandung, ulah kerikil banyak yang jatuh. Kadang-kadang Pak di batu besar kita nggak pernah kesandung. Tapi karena ulah kerikil kecil kita jatuh Pak. Monyet
Ya daripada begini nanti kau sakit hati. Nanti, oh iya aku dibilang monyet kan makananku pisang, nanti salah lagi aku. Makanya serba salah ceramah nih Pak. Monyet tuh Pak, Bu, maaf. Yang menjatuhkan seekor monyet dari sebuah pohon bukan angin puting beliung Pak Asisten. Yang menjatuhkan seekor monyet dari sebuah pohon bukan angin topan. Tapi yang menjatuhkan monyet dari sebuah pohon, angin sepoi-sepoi. Ngantuk monyet tuh. Lama-lama tidur. Betul nggak? Nah, kalau ada yang dengar ceramah, dia sambil tidur berarti dia kan saya yang ngomong ya, orang nih yang nyambung nih. Jangan kufur, maka ujian yang paling berat itu kenikmatan Pak. Orang dulu nggak punya apa-apa, setelah dia ada apa-apa sombong Pak. Sombong bukan main. Banyak orang begitu, dulu melarat, miskin, kere, nggak punya harta, begitu punya apa-apa sombong. Dulu bukan siapa-siapa, sekarang jadi asisten, sombong. Ini asisten sana Pak, asisten sana ya. Bukan sini, asisten sana. Jalan mendungak ke langit, kaki nggak nyentuh tanah, ngambang gitu. Sombong Pak. Jangan sombong kita, apalagi sampai jalan nggak jejak. Yang abang tuh jejak kan? Jejak, kalau jejak masih aman. Misalkan yang jejak ini kan, yang nggak jejak jalannya, yang ngambang kan setan Bang. Betul apa ya? Jadi kalau ada orang yang maaf karena kenikmatan dunia dia sombong sampai jalan saja nggak nengok kanan kiri, dadanya membusung karena kesombongannya, berarti dia nggak ada bedanya sama setan. Besok jangan panggil nama Pak, panggil setan aja. Set. Gitu aja. Setan Pak. Ya perkara yang ngambang-ngambang pasti setan. Yang ngambang tuh jelek Pak. Satu setan, dua di sungai yang ngambang tai Bu. Maka yang ngambang-ngambang ini pasti jelek. Maka jangan dengan kenikmatan dunia lantas kita di muka bumi Allah nih sombong, nggak boleh. Dulu di zaman Nabi ada orang namanya Sa'labah. Siapa Bang? Sa'labah. Sa'labah kenal Sa'labah? Pak, Sa'labah. Sa'labah. Kenal Sa'labah? Oh, orang Pring Suwi. Pring Sewu ya. Tuh Sa'labah dulu maaf, hidupnya melarat, miskin, kere, nggak ada harta Bang. Tapi tengok, melarat dia miskin, nggak ada harta, ke masjid nggak pernah tinggal. 5 waktu ke masjid. Subuh masjid, zuhur masjid, asar masjid, maghrib masjid, isya masjid, enggak pulang-pulang. Oh, rupanya kekunci di masjid. Sa'labah nggak punya harta tapi rajin ke masjid, nggak pernah absen tuh yang namanya jemaah sama Nabi. Tapi Sa'labah punya kebiasaan. Apa kebiasaan Sa'labah Ustaz? Nah, kebiasaan Sa'labah asalkan selesai sholat dia pasti langsung pulang Bu. Pulang dia, kenapa dia pulang? Bukan karena dia nggak mau berdoa, tapi karena ada alasan yang benar-benar syar'i yang nggak bisa dia tinggalkan. Satu hari Nabi manggil Bang, Sa'labah kemari dulu. Sa'labah, oh Sa'labah kemari dulu. Ya Rasul. Sa'labah, kau kuperhatikan kenapa asal habis sholat pasti kau langsung pulang, nggak pernah ikut baca doa bareng. Kau nggak mau ya baca doa bareng? Bukan gitu ya Rasul. Jadi kenapa? Aku harus cepat pulang. Kenapa cepat pulang? Malu mau ngomong ya Rasul. Ngomong aja nggak apa-apa. Malu. Ngomong aja. Malu. Ngomong aja nggak apa-apa. Masalahmu apa? Sarung. Kenapa sarung cuma satu? Ini pun hadiah sunat masal dulu.
Syukur dulu ikut sunat masal ya Rasul, makanya dapat sarung. Ini apa ini? Ini drone apa rudal ini? Ya. Jadi kenapa kalau sarungmu cuma satu kata Rasulullah? Gini ya Rasul, aku harus cepat pulang. Kalau aku lama pulang, habis waktu sholat, nah istriku tuh harus gantian sarungnya sama aku ya Rasul. Kalau aku nggak langsung pulang, nanti waktu sholat habis, keburu habis waktu sholat, istriku nggak sholat. Ya Allah. Jadi sarungmu cuma ini. Udahlah pulanglah kau. Besok kau habis sholat zuhur ketemu sama aku ya. Oke. Ada apa? Selalu aja. Nggak usah banyak tanya. Yang penting besok habis sholat zuhur kita ketemu. Wah, Sa'labah pulang bu. Begitu Sa'labah pulang, istrinya senang. Karena kerjaan istri Sa'labah cuma satu, nungguin sarung. Asal pulang Sa'labah, yes sarungku pulang. Senang pak. Nih Sa'labah punya istri, kerjaannya nungguin sarung. Nah istri kita pulang nungguin apa? Tuh otaknya duit aja. Bisa sholat, bisa ibadah. Makanya istrinya senang bang. Nah besok habis sholat zuhur, Sa'labah datengin Rasul. Assalamualaikum ya Rasulullah. Waalaikumsalam Sa'labah. Udah datang Sa'labah, udah. Kemarin engkau mengundangku. Ada apa ya Rasulullah? Begini Sa'labah. Aku mau menghadiahkan kepadamu 2 ekor kambing. Ini kambing jantan, kambing betina kau jaga, kau pelihara. Insya Allah berkembang biak. Nanti mudah-mudahan ekonomimu jadi lebih baik. Betul lah, betul. Serius ini, serius. Betul lah, betul. Wah senang Sa'labah pak. Sa'labah pulang bawa kambing 2 ekor. Kambing jantan, kambing betina. Namanya kambing yang ngasih Rasul berkahnya besar pak. Nggak nyampe sebulan kambingnya udah banyak. Tiap hari melahirkan. Gara-gara kambingnya sarungan. Tiap hari melahirkan pak, pantang ketemu jadi, pantang ketemu jadi. Karena kambing Sa'labah udah banyak, akhirnya Sa'labah mulai lalai pak. Nah inilah tadi kenikmatan dunia yang menyilaukan itu. Udah mulai lalai dia. Kalau dulu dia rajin ke masjid, sekarang maaf, jarang, bahkan sama sekali nggak nampak ke masjid. Rasul kesel bang, didatangi Sa'labah, ditanya bagus-bagus. Sa'labah, kenapa kau sekarang nggak pernah masuk ke masjid lagi? Kenapa sekarang kau nggak nampak ke masjid lagi? Bagaimana mungkin ya Rasulullah? Aku mau datang ke masjid, wong aku sibuk ngangon kambing. Aku sibuk ngangon kambing ya Rasul. Engkau nek kambingku tak tinggal. Ono serigala, kambingku dipangan karo serigala mati. Aku sing rugi ya Rasul. Hebat kau ya. Rasul kesel, Allah murka, kambingnya dimatikan Allah, balik melarat lagi Sa'labah, tinggal sarung sebiji hadiah sunat masal itulah. Artinya apa Ustadz? Allah begitu mudah mematahkan kesombongan seorang hamba Pak. Maka jangan karena kita kenikmatan dunia kita jadi sombong. Biasa aja. Jangan awak sombong-sombong kali. Halo. Guys. Kok wang-wang sibuk? Enggak. Memang enggak suruh aku ceramah, ngomong aja. Jangan wang-wang. Halo. Maka jangan hidup ini kupur nikmat karena kenikmatan dunia yang sementara. Dunia ini kecil kok Pak. Kecil dunia ini. Apa kata Imam Al-Ghazali? Kalau kau mau tahu dunia itu seperti apa, coba sekali-sekali kau main-mainlah ke laut. Di sini ada laut nggak Yai? Banyak laut ya? Banyak. Sekali-sekali main ke laut bang. Bu, main ke laut. Bu, laut. Main-main ke laut. Kalau udah main-main ke laut, coba nyebur. Celupkan tanganmu ke laut. Angkat. Kalau udah dicelupkan tangan ke laut, diangkat, kira-kira ada nggak air yang menetes Pak? Ada. Air yang menetes dari jarimu, itulah dunia itu. Setetes ternyata Pak.
Air laut yang kau tinggalkan itulah akhirat. Maka kalau hari ini kita dapat kenikmatan dunia, jangan sombong karena yang kita dapat cuma setetes. Dan kalau hari ini kita tak dapat kenikmatan dunia, jangan pula kita sedih. Kenapa? Karena yang tak dapat sama kita cuma setetes. Jangan karena yang setetes kita lupa sama yang ada di laut, Pak. Maka jangan sampai kenikmatan dunia itu membutakan kita jauh dari nikmat Allah, jauh dari rasa syukur kepada Allah. Banyak orang begitu. Harusnya semakin awak dikasih ini semakin awak dekat sama Allah. Itulah makna dari la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adabi. Siapa yang syukur ku tambah, siapa yang kufur azabku amat pedih, kata Allah. Maka syukur yang bagaimana Ustadz? Yang mampu menambah nikmat dari Allah, syukur yang semakin dikasih, syukur yang semakin diberi, kita semakin gunakan untuk dekat kepada Allah. Contoh Pak Asisten, contoh, umpama ada hamba Allah namanya Mat Solah. Siapa namanya? Mat Soleh. Nama bapak siapa sih? Mat Soleh. Dulu ada hamba Allah namanya Mat Soleh. Contoh, Mat Soleh banyak Pak. Wah, nggak punya apa-apa Pak. Kemana-mana jalan kaki Pak. Masjid jauh, tapi 5 waktu nggak pernah tinggal. Rajin ke masjid. Setiap hari nggak pernah tinggal Pak. Padahal jalan kaki, rumahnya jauh dari masjid. Ke masjid nggak pernah absen. Nih kira-kira waktu yang namanya Mat Soleh ini ke masjid tiap hari jalan kaki, Allah nampak nggak Bu? Bu? Oh Bu? Mati Bu? Bu? Kira-kira Pak Mat Soleh ini yang setiap hari jalan ke masjid, Allah nampak nggak? Allah tahu nggak? Tahu. Kira-kira Allah kesian nggak? Kesian Pak. Kalau Allah udah kesian, jatuhnya sayang. Oh, malaikat langsung dipanggil Pak. Namanya Mikail. Il, mari Il. Apa cerita ya Allah? Tuh ada hambaku namanya Mat Soleh. Dia kemana-mana jalan kaki, tapi ke masjid nggak pernah tinggal. Kasihan kita nengok dia jalan kaki. Nah terus mampukan dah beli motor. Seorang Mat Soleh Pak, dari jalan kaki dimampukan Allah beli motor. Allah pengen ngetes nih, Allah pengen nyoba nih. Dikasih motor makin deket apa makin jauh? Rupanya semakin dikasih motor semakin rajin ke masjid Pak. Sholat maghrib, zuhur dah pergi. Sholat maghrib, zuhur dah pergi Pak. Saking kan syukurnya kepada Allah. Allah makin sayang, dipanggil lagi Mikail. Ini orang dikasih motor bukan makin males, makin rajin. Mampukan beli mobil. Oh oke. Dimampukan Allah lah beli mobil. Wah, bukan makin jauh, malah makin dekat sama Allah. Bayangin, semenjak punya mobil, semakin rajin ke masjid. Sholat Jumat, Senin udah pergi. Bayangkan Pak, sholat Jumat, Senin udah pergi. Di sini sholat Jumat hari apa? Jumat kan? Tuh Pak Mat Soleh, Senin udah pergi. Saking kan senangnya Pak dikasih mobil sama Allah. Wah dikasih mobil makin rajin ke masjid, Allah makin sayang. Terakhir dipanggil Mikail, jadikan asisten satu lah. Karena semakin punya mobil kok semakin rajin. Semakin rajin ibadahnya semakin ramah. Ada pengajian datang, wah dah jadikan asisten. Jadiin asisten Pak. Rupanya begitu jadi asisten sombong. Oh dipanggil malaikat, Israel kemari cabut gitu nyawanya. Itu hati-hati. Maka jangan sampai Mikail yang Allah utus untuk memanggil, mengantarkan rezeki sama kita, Allah ganti dengan Israel karena kesombongan kita. Maka syukur yang menambah nikmat dari Allah adalah ketika kita dititipkan, maka dengan titipan itu kita semakin dekat kepada Allah. Ingat, wa tuhibbunal mala hubban jamma, jangan kita terlalu cinta kepada dunia sampai cinta kita melebihi cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Hati-hati awak.
Udah. Kok enggak dari tadi? Makasih ya. Ini air putih aja. Kelapa muda enggak ada. Masya Allah. Ya. Semua titipan, maka jangan kita terlalu sombong dengan jabatan. Ustadz kok tiba-tiba nyampein tentang ini, Ustadz tahu-tahu kan ini acaranya maulid. Kok Ustadz nyampein tentang orang yang kufur nikmat dan sombong di dunia? Karena nampakku, Pak. Aku nggak bisa model begitu, Pak. Pantang nampak di mataku, ku sampaikan. Aku nggak peduli. Ini yang mancing. Aku sebenarnya nggak mau ini ceramahku kiai. Tapi karena ada yang mancing, ku lanjutkan ini. Panas-panas lah telinganya. Nggak open sama aku kok. Nggak mau ngundang lagi nggak apa-apa. Patah tumbuh hilang berganti. Lo bener Pak. Lo yang penting yang kita sampaikan bener kok Pak. Banyak orang begitu. Jangan lagi undang Uca itu. Kenapa? Lancip betul mulutnya. Oke, sebulan lagi menelpon dia. Ustadz, datanglah ceramah tempat kami Ustadz. Loh kenapa? Tapi kalian gak mau undang aku lagi. Yang ngomong gitu orangnya udah mati Ustadz. Ah cocok gue bilang. Maka jangan cakap yang aneh-aneh. Cepat kau mati nanti. Semua ini titipan, jangan buat kita sombong ya Bang ya. Benar ya Bu ya. Jangan sombong ya Bu ya. Jangan kepo, jangan iri sama orang. Takaran orang masing mah. Jangan sombong. Hati-hati Pak. Udah, kalau bini awak udah tua, udah itu aja dipandangin. Jangan disesalin. Tapi Ustadz biniku dulu waktu muda cantik. Ya wajar masih muda cantik Pak. Tapi sekarang udah tua jelek Ustadz. Ya tahankan Bang. Ya benar tahankan. Ya kalau bapak mau cari bini yang awet jangan cari yang cantik. Cari yang memang dari muda udah jelek. Jadi sampai tua jelek terus gitu. Awet dia. Ini orang payah sekarang. Jangan terlalu cinta sama dunia ini. Kenapa Ustaz? Semua hanyalah jabatan. Titipan enggak? Harta. Titipan enggak? Popularitas. Titipan tidak? Yang namanya titipan Pak pasti akan diambil sama yang nitip. Jangan sombong kita. Jabatan Pak Asisten, titipan. Harta titipan, jangan sombong sama harta kita. Popularitas titipan. Hari ini Ustadz Samsuri dititipi Allah popularitas. Siapa yang gak kenal Ustadz Samsuri? Juara 1 MTQ tingkat dunia. Di dunia dialah yang juara 1. Apalagi antar akhirat. Wah. Tahu kita Pak, syukur nggak ada MTQ antar akhirat. Bisa dia nanti mewakili dari alam dunia. Ya benar Pak. Jangan sombong awak. Hari ini Allah titipkan awak popularitas. Jangan sombong Bang. Kenapa? Ada masanya. Jangan karena sombong awak lupa dari mana semua itu datang. Semua titipan. Sama pasangan, nggak usah terlalu cinta kali. Itu dunia, biasa aja Pak, nggak usah cinta kali. Sama istri nggak usah cinta kali. Sama suami jangan cinta kali Bu. Ini ku sampaikan. Bapak Pak sama istri nggak usah cinta-cinta kali. Ini paket COD-nya nih. Paket bayar tempat ini Pak. Loh, Ustadz kenapa bilang kami para istri paket COD bayar tempat? Bu, ketika suamimu menikahimu, ketika dikasih mahar, ditransfer atau bayar di depan bapakmu? Bayar di depan bapakmu, maharnya 100.000. Kan bayar di tempat. Woi pakai COD. Gak usah banyak tingkah makanya. Ya bener gak Bang? Maka hidup ini gak usah terlalu cinta kali. Biasa aja. Ustadz kok cakap begitu Ustadz? Kenapa kita gak boleh cinta kali sama pasangan Ustadz? Karena aku begitu Pak. Ku bilang kok sama istriku, Mi, iya Pak. Loh, dia memang panggil aku Papa. Loh, sekarang gini ya Bu, sekarang gini ya. Itu istri-istri siapa? Istriku kan. Ada yang salah. Jadi kok sibuk kali mulutmu. Baru dibilang hidup jangan kepo, dibuatnya Pak. Rupanya Ustadz gak boleh romantis. Lah yang ngajari Nabi kok, betul? Yang ngajari Rasulullah Bang. Tengok itu Rasulullah memanggil istrinya Aisyah.
Dengan sebutan ya Humairah, wahai yang kemerah-merahan pipinya. Ustaz, itu kan istri Nabi, pipinya merah. Pipiku Ustaz, bepanu Ustaz. Ya Allah. Wajar Ustaz istri Nabi dipanggil ya Humairah karena merah, wajahnya merah, kulitnya merah, pipinya. Ustaz, istriku putih, istriku hitam Ustaz. Bagaimana manggilnya Ustaz? Istriku hitam. Loh, ya benar ya. Bahasa Arab hitam apa Pak? Aswadun, hitam. Panggil bini awak, ya Suwaidah. Wahai yang kehitam-hitaman. Sedap Pak. Betul enggak? Ustadz, bini awak putih. Ah, cari bahasa Arab putih. Abiyadun, putih. Panggil bini, ya Baydiyah, wahai yang keputih-putihan. Berarti binimu penyakitan. Ya benar Pak. Ustadz, biniku kalau udah pergi kondangan, wah jidatnya merah, pipi sebelah kanan kuning, pipi sebelah kiri hijau, cemana manggilnya? Ya lampu lalu lintas. Ya, kalau kondangan gak usah banyak gaya, jijik aku kadang-kadang. Gak istri Ustadz, gak istri orang biasa, banyak kali gayanya kalau sudah undangan. Jadi kami gak boleh cantik Ustadz. Kau silahkan cantik bunda, itu sunnah. Tapi niatkan cantikmu untuk siapa? Suami siapa? Loh, harus jelas Pak, suami orang pun judulnya suami, kok jangan goblok. Tanya betul-betul. Ini ngasih tahu Bang. Untuk suami siapa Bu? Suami sendiri. Kok yang jawab sedikit, yang lain janda ya? Kasihan tuh. Bu, kau boleh cantik tapi jangan kau rubah ciptaan Allah. Laqad khalaqnal insana fi ahsani. Jangan rubah ciptaan Allah. Silakan cantik tapi jangan rubah. Kadang-kadang mau cantik semua dirubah. Alis dicukur habis, dibabat habis. Habis. Alis dibabat habis. Terakhir disulam, ditato. Haram. Gak usah tengok alis orang, kau tengok aja aku. Haram tuh. Nampaknya tukang sound system ini cukur alis nampaknya. Disindirnya awak, dinaikkan story. Ya Allah. Bu, haram ya. Jangan cukur-cukur alis, sulam alis, tato alis, jangan. Agama tidak melarang kau bercelak, silakan bercelak, tapi jangan alis itu ditato. Jangan alis itu disulam-sulam. Silakan Bu bercelak. Bercelak. Taulah betina kalau udah bercelak. Pangkal tumpul, ujung lancip. Pangkal tumpul, ujung tumpul, hulang balik. Itu aja lah kerjaan kau. 2 jam depan kaca tuh. Lama kali deh, belum tancip Bang, masih tumpul. Jangan awak cukur-cukur alis tuh. Kenapa Ustadz? Allah tuh menciptakan kita dengan sebaik-baik bentuk Pak. Ini dengar nih Bu. Allah tuh menciptakan kita sebaik-baik bentuk. Sengaja alis mata tuh diletakkan di atas mata. Kenapa? Allah tahu air keringat itu asin. Makanya alis diletakkan di atas mata. Bisa saja diletakkan Allah di bawah mata. Tapi kan jelek. Karena Allah suka yang cantik-cantik. Makanya alis diletakkan di atas mata. Supaya apa? Air keringat gak langsung ke matamu. Air keringat itu asin. Kena matamu pedih. Mikir.
Apalagi Ustaz? Hidung dioperasi supaya mancung. Hidung pesek dioperasi. Dia apa namanya itu? Piler. Piler hidung supaya mancung. Bu, udah pesek-pesek aja dah. Kita yang pesek ini bersyukur bang. Kenapa Ustaz? Lubang kecil, napas hemat, sikit-sikit keluarnya. Ini enggak di piler-piler. Kalau punya Habib enggak apa-apa. Tengok, Habib memang bawaan lahir gitunya. Nah saya duduk sama Habib, banting, makanya saya pindah kemari. Lah kalau masih bang saya Pak Asisten kan masih menang saya. Maka saya jiper pindah kemari bang. Ya Bu ya. Janganlah operasi-operasi dong dah ya. Pindah ke bibir, bibir tipis jadi tebal. Supaya apa Ustaz? Biar tebal cantik Ustaz. Macam Taylor Swift. Bu, dioperasinya hidungnya, sulam bibir. Kalau bibir tuh mau tebal, tak palah ibu sulam. Ini kan ada tiang tenda ini Bu. Antuk-antuk kan ke tiang tenda itu, kan tebal bibir itu Bu. Banyak kali tingkahnya, jijik awak nengoknya. Ini ku sampaikan supaya apa? Supaya kau melek, kasihan suamimu yang cari nafkah. Betul nggak Pak? Tengok, jeritan suami itu dari hati Bu. Setengah mati mereka cari nafkah, pergi hidup belum tentu ada jaminan pulang hidup. Betul nggak Pak? Suamimu pergi cari nafkah dalam keadaan hidup, belum ada jaminan dia pulang dalam keadaan hidup. Nggak ada. Coba setengah mati coba. Cari nafkah pagi pulang petang, pergi pagi pulang petang, kadang nggak pulang. Rupanya buka cabang kawan. Cocok tak pulang, rupanya buka cabang. Ya dia Pak. Tengok, capek mereka cari nafkah Bu. Tengok alat make up mereka itu. Mana lebih banyak? Alat make up kita atau orang itu Pak? Alat make up suami atau istri? Istri. Suami alat make up cuman minyak rambut, Rexona. Minyak rambut, Rexona, parfum. 3 aja. Coba Pak. Orang ini semua ada alatnya. Kita cuman 3. Minyak rambut, Rexona, parfum. Ini pakai minyak rambut kalau yang ada rambut. Kalau yang botak apa gak cuma 2? Tinggal parfum sama Rexona. Ya Bu ya. Silakan cantik. Tapi jangan sampai awak merubah bentuk ciptaan Allah. Tuh. Rasul memanggil istrinya dengan sebutan yang elok. Yang cantik. Jadi kenapa kalau istriku manggil aku papa kau sibuk? Bilang sama istriku, Umi, iya Pak. Gini Mi, aku mau ngomong sesuatu sama kau Mi. Apa itu Pak? Kau kalau cinta sama aku jangan cinta-cinta kali, aku bilang. Karena aku pun gak cinta-cinta kali sama kau. Dari manggil papa berubah, maksud kau apa Cai? Dari papa berubah Ucai. Kena mental aku Pak. Ku diamkanlah, jangan kau emosi ku bilang. Ini kaji tasawuf ku bilang. Tasawuf kepala otak kau itu tasawuf katanya. Marga dia harahap. Mana sanggup awak kan? Dengar ku bilang. Jangan kau marah dulu ku bilang. Maksudku gini, kau jangan terlalu cinta sama aku pun tak boleh cinta kali sama kau. Kalau kau cinta sama aku, jangan kau letakkan cintamu di hatiku. Karena aku pun tak akan meletakkan cintaku kepadamu di hatiku. Bener ini Bang. Dia nanya, jadi diletakkan di mana? Di kulit hati. Itu pun kau kuletakkan di kulit hati yang paling luar. Loh, jadi kenapa tidak di hati kata dia? Di hati kita cukup hanya ada Allah dan Rasulnya. Kau dunia, aku bilang. Kau dunia, kau sifatnya sementara. Allah dan Rasul kekal di hati. Kalau kau kuletakkan di hatiku, maka ketika nanti kau diambil, statusmu hanya titipan. Ketika kau diambil sama yang nitip, kau kuletakkan di hatiku, aku gak akan pernah ikhlas. Tapi kalau kau kuletakkan di kulit hatiku, begitu kau diambil, pagi kau dikubur, sore aku akad, aku bilang.
Loh, Pak, loh janjinya tadi apa? Nyengir tapi ini nyengir Pak, tapi tasawuf Bang. Maka Pak Asisten, yang namanya jabatan jangan di hati kali Pak. Biasa aja, letakkan di kulit hati. Karena ketika nanti sudah diambil Allah jabatan itu, kita ikhlas, nggak kepikiran. Kenapa banyak orang yang sudah pensiun, jabatannya hilang, dia sakit, dia stroke karena dia letakkan dunia itu di hati dia. Popularitas, jangan letakkan di hati, biasa aja. Suatu saat akan ada yang menggantikan kita. Biasa aja, jangan letakkan di hati, letakkan di kulit hati kita. Kenapa? Suatu saat kita akan berpisah dengan apa yang kita sayang, apa yang kita cinta. Lah ini kan pesan siapa? Pesan malaikat Jibril kepada Rasulullah. Yang menulis siapa? Asy-Syaikh Imam An-Nawawi Al-Bantani dalam kitab Nasaihul Ibad. Apa kata Jibril? Wah bib masyikta. Hei Muhammad, cintailah apa yang kau cintai. Tapi ingat, suatu saat kau bakal berpisah dengan yang kau cintai. Maka perkara dunia ini jangan pernah kau letakkan di hatimu, tapi letakkan di kulit hatimu. Karena secinta-cintanya kita dengan dunia ini, kita pasti bakal berpisah dengan dunia ini. Betul? Satu, yang mau ku sampaikan, hadir di majelis-majelis ilmu. Ya Bu ya, kenapa? Malaikat rahmat turun. Yang kedua, syukur hidup ini. Jangan karena titipan yang sementara kita jadi orang yang sombong, sehingga kita jadi orang yang kupur nikmat. Syukur jangan dilihat dari casing. Syukur ditengok dari manfaat. Itu yang membuat kita bersyukur. Insya Allah. Dua, ini jam berapa nih? Saya tadi ceramah jam 10:30. Ini sudah jam 10:30 ya. Aku nengok jam kok. Ini udah mati, mahal mati. Jam mau jam 12, sudah 1 jam lebih. Ini sampai jam berapa ya? Sampai subuh. Gini, maksudku kalau memang sampai subuh gini, boleh saran tapi pakai otak lah. Kau cuma dengar, aku yang bercakap, mau mampus aku di sini, tahu kau? Pertama, rajin datang majelis ilmu karena di dalamnya ada malaikat rah. Yang kedua, hidup syukur. Jangan karena titipan yang sementara kita lupa. Maka jangan letakkan dunia di dalam hati kita, tapi letakkan dunia di kulit hati kita supaya kita sadar kalau semua titipan dan yang setiap dititip pasti akan diambil sama yang nitip. Ketiga, nih kita ngumpul malam ini kan karena cinta sama Nabi Muhammad, betul? Kalau nggak cinta kepada Rasulullah nggak duduk di sini kita Bang. Makanya malam ini kita buat sholawatan, malam ini kita buat hadroan, kita ada habsyian, kita ada mahalul qiyam, kita ada tauzi, kita baca Quran, kita doa bersama. Tandanya kita cinta sama Rasul. Inilah kado terbaik untuk Rasulullah. Namanya kita cinta sama Rasul, kita sayang sama Rasul, kita rindu sama Nabi. Kita pengen sama-sama sama Nabi di surga. Ya namanya ini bulan maulid, ini bulan kelahiran beliau. Berarti kan ini bulan ulang tahunnya Rasul Bu. Berarti kan kalau ada yang ulang tahun harus dikasih kado, betul? Nah Bu, Ibu, Bu. Kalau suamimu ulang tahun, kira-kira kau kasih kado enggak Bu? Gini Bu, gini. Suami Ibu ulang tahun. Kira-kira Ibu kasih kado enggak? Aku ya Pak, kalau punya istri model kayak gini, ku cekek kan batang lehernya tengah malam. Suami ulang tahun tak dikasih kado. Ibu cinta sama suami Bu? Enggak juga. Kalian kenapa berantem dari rumah kalian ini? Berantem kalian dari rumah, maka kayak gini jawabannya ya. Ya Allah ya Rabbi. Namanya kita kadang sayang, kita cinta sama pasangan ketika dia ulang tahun. Nah buat kejutan dong, buat surprise dong ya. Betul ya? Nah ini yang ulang tahun Nabi Bang. Pak Asisten yang ulang tahun Rasul. Rasul tuh minta kado sama kita nggak banyak-banyak. Kita cuma disuruh banyakin sholawat. Nih yang tadi kita buat nih. Rasul cuman pengen kita kayak begini Bang.
Kenapa harus sholawat? Yang nyuruh Allah. Apa kata Allah? Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu. Sesungguhnya Allah dan para malaikat itu sholawat kepada Nabi. Berarti apa Ustadz? Allah memerintahkan kita banyak sholawat, bukan berarti Allah nggak buat. Karena Allah buatlah, makanya kita disuruh. Allah sudah berbuat, malaikat sudah dilakukan. Allah sudah mengerjakan, malaikat sudah berbuat, baru kita disuruh. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu tas. Ya orang-orang yang beriman, solawat kau kepada Nabi dengan sebaik-baik sebenar-benar solawat. Supaya apa? Tengok ujung ayatnya Pak. Wasallimu taslima. Supaya dapat selamat kita ini Pak. Yang mau kita carikan di dunia ini selamat Pak. Kita kerja di kantor, pengen selamat enggak? Pengen. Kita hidup di dunia bermasyarakat, pengen selamat enggak? Pengen. Kita berkebun di ladang, pengen selamat enggak? Ini adik-adik santri mondok di sini, pengen selamat enggak? Pengen. Makanya kalau cari selamat dari sholawat Pak. Loh, mau sebanyak apapun hajat kita, mau sepanjang apapun minta kita sama Allah, ujung-ujungnya kan apa Pak? Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzab. Ya Allah, kasih kami baik di dunia, kasih kami baik di akhirat, kasih kami bebas dari azab api neraka. Bagaimana mau baik dunia, bagaimana mau kita dapat baik di akhirat, bagaimana kita mau bebas dari azab api neraka kalau kita enggak sholawat sama Nabi? Ngapain? Enggak akan dapat selamat Pak. Orang Allah sama malaikat aja sholawat kok. Ini kalau ditanya sekarang, Allah sama malaikat ngapain sekarang Ustadz? Sholawat Pak. Allah sama malaikat sekarang sholawat. Kau Ustadz tahu yang ngomong Quran. Tuh bunyi ayatnya. Innallaha wa malaikatahu yusalluna. Yusalluna itu bentuknya apa? Fi'il mudhari. Fi'il mudhari. Fi'il mudhari itu apa artinya? Kata kerja yang sedang berlangsung. Sedang berlangsung kata kerja itu Pak. Maka Allah sama malaikat sekarang sholawat. Pertanyaannya, sampai kapan Allah sama malaikat sholawat? Karena yang ngomong Al-Quran, maka Quran itu dijaga Allah sampai kiamat kemurniannya. Allah dan malaikat sholawat sampai kiamat Pak. Jangan awak ini malas sholawat. Supaya apa? Selamat kita. Macam tadi kan tenang awak sholawat kan. Sallallahu ala sallallahu ala sallallahu. Kan tenang hati awak sholawat. Ini menyambung apa yang dibilang Pak Asisten tadi nih. Dengan sholawat berkah datang, rahmat turun, hati adem. Betul kan Pak? Itu kan di catatan Bapak tadi kan? Aku diam Pak, tapi ku tangkap itu. Orang kalau udah sholawat bawaannya adem aja gitu. Kadang orang merayakan rasa senangnya, gembiranya dengan cara yang salah. Apalagi model sekarang, orang kadang-kadang sangkingkan senangnya Pak, salah dia cara merayakannya. Bukan diundangnya sholawat, diundangnya sonhorek. Tahu sonhorek? Yang pigi awak datang, kuping awak bagus, pulang awak dari situ pekak kuping awak. Budek kuping awak. Diputarnya musik-musik DJ itu. Musik DJ Pak diputar. Kalau di sini enak yang diputar sholawat, coba sonhorek itu, musik DJ yang diputar. Tengah malam lagu DJ itu dihidupkannya. Matikan lampunya dong. Oye, 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 tutul, oye, itulah. Apa tak rusak gendang telinga awak?
Rusak gendang telinga awak, keras hati awak. Maka jangan heran kalau orang sekarang kalau dinasehati payah. Orang sekarang diajak baik susah. Kenapa? Hatinya keras. Karena yang didengarkan adalah sesuatu yang salah. Beda Pak anak dulu sama anak sekarang. Kalau anak dulu maaf. Main bola awak sampai maghrib Pak. Terakhir di maghrib di masjid bunyi. Salatu wassalamu alaihi ya Rasulullah. Asal udah hidup itu cepat lawak pulang Pak. Kalau nggak pulang emak awak datang ke lapangan. Emak awak datang ke lapangan bola tuh. Emak awak enggak bercakap. Emak awak datang cuma melotot pinggir lapangan. Pergi awak pulang Pak. Coba anak sekarang. Udah azan maghrib nggak pulang ke rumah masih main bola. Datang emak ayahnya ke lapangan tuh, nengok melotot. Sambil bawa bola tuh anak tuh sambil bercakap. Mata kau katanya. Kenapa Ustaz? Yang jadi idola salah. Yang didengarkan nggak ada nasihat. Maka keras hatinya. Orang dulu tengok mengayun anaknya, mengayun Bu. Buang hatiku junjungan jiwa. Mama dodoikan hai sayang. Dodoi si dodoi. Oh, dodoi si dodoi. Oh, anak tuh dalam ayunan tak mau tidur. Melek aja mata. Ditengok tak mau tidur, diganti lagu itu Pak. Bila Israel, tidur anak tuh langsung. Ya. Maka wajar orang dulu tuh hatinya lembut-lembut Pak. Tanpa emak ayah dia ngomel, jadi barang itu Pak. Cukup melotot aja. Kenapa? Jauh kadang-kadang kita dari mengidolakan sosok seorang baginda Nabi Muhammad SAW. Ini sholawat nih penting Pak. Sholawat ini membawa kita keselamatan, betul? Apa buktinya Ustadz? Nanti kita semua bakal akan mati. Ada nggak di sini yang bakal hidup selamanya? Nggak ada, kita semua bakal mati Pak. Orang kaya, orang miskin, raja-raja, rakyat biasa, Pak Asisten, pimpinan pondok, pengasuh pondok, Ustadz Ucai mati bos. Kita semua mati kok. Nanti ketika kita semua mati Pak Asisten, maka kita nanti akan bangkit sesuai dengan amal ibadah kita masing-masing Pak. Bangkit awak sesuai amal ibadah awak masing-masing. Dulu di dunia dia suka dengar ceramah. Ketika di dunia dia suka dengar ceramah, di situ ada pisang, dihabiskannya pisang itu. Maka nanti dia bangkit dari kubur sambil membawa pisang yang dia curi. Hati-hatilah Pak. Nah, pulangkanlah pisang tuh yang ada dalam tasmu itu. Nah, itu dimasukkan dalam tasnya itu. Entah berapa sisir diputiknya, lumayan kata ibu itu. Nggak tahu kali ya. Ustaz kok tahu bini pun sama kelakuannya. Masalah habis wiridan semua kue itu masuk dalam tas. Kerupuk melempem pun masuk. Awak kadang bertanya, kenapa yang melempem ini kau bawa? Aku bilang, alah bisa digoreng, banyak kali cerita kau, kata dia. Digorengnya kerupuk tuh besar opak tuh, begitu digoreng kecil menciut balik. Parah. Maka kita semua ini bakal mati. Nah mati nanti kita bangkit sesuai dengan amal kita masing-masing Pak. Dan ingat, ketika nanti kita bangkit dari dalam kubur, kita akan sibuk dengan urusan kita masing-masing. Disitulah terjadi pengkhianatan Pak. Kenapa pengkhianatan terjadi? Suami takkan ingat sama istri. Istri takkan peduli sama suami. Emak ayah gak akan open pada anak. Anak-anak bakal lupa pada emak ayahnya. Pemimpin gak akan ingat sama yang dipimpin. Rakyat gak akan peduli sama pemimpinnya. Jemaah gak akan ingat sama ustadznya. Ustadz pun tak akan peduli sama jemaahnya. Kenapa? Kita cari selamat masing-masing Pak. Bahkan kata Nabi, andai kata ada pasangan yang mati bersamaan, dikebumikan dalam satu liang lahat, dibangkitkan bersamaan, pasangannya ditarik ke neraka, maka pasangan yang lain akan pergi meninggalkan dia. Umpamanya meninggal aku, ini umpama, misal, jangan ada yang amin ya, ini misal.
Ini misal, umpama, meninggallah aku. Jangan ada yang amin. Kupijak batang leher kau ya. Retak ginjal kau buat ya. Umpamanya meninggallah aku, meninggal biniku, sama kami di mulut siapa yang amin tadi? Mau ku doakan tak lulus kau dari pesantren ya. Meninggal bini awak, meninggal awak, dimasukkan awak dalam kubur, dibangkitkan bebarengan. Ketika dibangkitkan bebarengan, ditarik biniku ke neraka, maka pada waktu itu aku takkan peduli sama dia. Ku tinggal dia, lari aku. Kenapa Ustaz lari? Daripada terlibat, bos. Daripada terseret-seret awak, daripada terlibat, lo awak lari kan. Jumpa sama orang, Ustaz, kenapa Ustaz biarkan bini Ustaz? Aji, biarlah aku bilang. Cocoknya itu, bawa aja malaikat, bawa, aku bilang. Kenapa merepet aja dulu itu, kerjanya itu, aku bilang. Aku lari, nyari selamat Pak. Nggak usah ceritalah, semua kita nanti bakal seperti itu. Nggak percaya kau, tes. Coba tes. Nggak akan ada yang kita yang peduli Pak, sibuk sama urusan masing-masing. Tapi ingat, di saat keadaan kalang kabut, carut marut, orang sibuk dengan urusannya masing-masing. Disitulah ada sosok manusia, sosok laki-laki yang dia sibuk mencari umatnya Pak. Siapa dia? Siapa dia? Rasulullah Sallallahu Alaihi. Dia akan cari kita di tengah-tengah keadaan kalang kabut. Di saat orang lain sibuk memikirkan dirinya, nah dia datang memikirkan kita umatnya Pak. Dia cari kita. Aina ummati, aina ummati, aina ummati. Mana umatku, mana umatku. Bukankah kita semua ini umat Rasul Ustaz? Memang kita semua umat Rasul. Tapi kita umat yang mengaku-ngaku sebagai umat Rasul. Ingat, kita cuman mengaku-ngaku. Orang yang mengaku-ngaku belum tentu diakui Pak. Tapi kalau sudah diakui, tak perlu kita ngaku-ngaku. Rasul pasti akan mengakui kita. Kenapa kita bilang cuma ngaku-ngaku umat Rasul? Nah sekarang begini. Kalau Ucai ditanya, Cai, kau kenal Muhammad Rasulullah? Kenal Pak. Siapa Muhammad Rasulullah? Rasul utusan Allah, imam umat Islam, imam orang beriman, nabi penutup terakhir, anbiya wal mursalin. Kenal kita Pak. Kalau pertanyaan itu dibalikkan, Cai, kira-kira Rasul kenal nggak samaku? Belum tentu Rasul kenal samaku Pak. Kenapa? Tapi kau umatnya, Rasul begitu wafat yang dipanggil umati, umati, umati. Memang umati, umati. Tapi umat yang mana Pak? Bukan umat yang ngaku-ngaku, tapi umat yang diakui. Bagaimana kita mau diakui kalau kita nggak pernah memanggil-manggil namanya supaya kita dapat pengakuan. Nyambung ya? Nyambung ya? Gini, saya dengan Pak Asisten baru pertama kali ini jumpa. Betul kan Pak? Betul kan Pak? Betul jujur Pak? Iya. Biar nggak tidur Bapak nih. Kita pertama jumpa kan Pak Asisten. Ketika jumpa, Bapak tahu nggak kalau aku Ucai tadi? Jujur Pak? Tidak. Tidak. Dia tak kenal kalau saya Ucai. Tapi tengok, kita ini pertama jumpa Pak. Besok kita jumpa lagi Bapak saya sapa. Assalamualaikum Pak Asisten. Waalaikumsalam. Besok assalamualaikum Pak Asisten. Waalaikumsalam. Mulai tanya tuh sama yang lain. Itu siapa sih sebenarnya? Setiap ketemu sama aku ngucapin salam. Itulah Ustadz Ucai itu Pak Asisten. Oh itu Ustadz Ucai. Iya. Nah besok kita ketemu lagi. Saya sapa Pak Asisten. Assalamualaikum Pak Asisten. Waalaikumsalam Ustadz Ucai. Awalnya saya yang ngaku-ngaku kenal sama Pak Asisten, belum tentu saya diakui. Tapi karena selalu aku menyapa beliau, selalu aku mengucapkan salam sama beliau. Begitu ku ucapkan salam, Assalamualaikum Pak Asisten, beliau langsung kenal. Waalaikumsalam Ustadz Ucai. Padahal dulu kami nggak kenal. Tapi kenapa beliau kenal? Karena aku selalu memberikan salam kepada dia. Begitupun kita Pak. Kita ini cuma ngaku-ngaku jadi umat Rasulullah. Belum tentu kita diakui. Maka supaya kita diakui oleh Rasulullah, perbanyak sholawat kita kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Supaya apa? Inilah kado terbaik kita umatnya. Rasul nggak kita minta banyak-banyak, kita cuma diminta sama Rasul supaya kita banyak bersolawat. Maka nanti orang yang ahlus sholawat, orang yang rajin sholawat, dia akan bangkit dari kubur, wajahnya memancarkan cahaya. Maka disitulah Rasul akan tanda kalau ini umatku. Insya Allah Kiai.
Tengok bangkit, ya Allah. Assalamualaikum. Ini Ustadz Ucai, tanda lah kan? Wah ini Ustadz Ucai, Rasul tanda. Ini sini Ustadz Ucai. Ini Ustadz Samsuri, tarik. Ini Kiai Fauzi, ditarik. Ini Habib, ditarik. Ini Habib Assegaf, ini Habib Haddad, ditarik. Habib yang 4 orang itu. Selamatlah kita Pak. Saya, Ustadz Samsuri, Kiai Fauzi sama Habib yang 4 orang ini selamatlah kami kan? Urusan Bapak nantilah kan belum selesai nih. Yang penting kami dulu selamat itunya. Kalau kami nggak selamat macam mana kami mau menyelamatkan kalian? Udah tunggu aja lah. Yang penting kita selamat Bib. Kita udah tenang Bib. Udah tenang kita. Ditengok sama Rasul orang yang halus solawat wajahnya memancarkan cahaya. Wah ditengok dibawa ke surga. Nabi seneng Pak. Kenapa Nabi seneng? Ditengok umatnya banyak di surga. Ya Allah. Ini umatku banyak di sorga. Nabi senang. Tapi Nabi teringat waktu itu. Ada sorga pasti ada neraka. Nabi main ke neraka. Ditengok ke neraka. Ya Allah. Masih banyak umatnya yang ada di neraka. Begitu ditengok. Ya Allah. Orang Lampung Utara semua. Ya Allah. Ini orang Lampung Utara. Ya Allah. Itu Pak asisten itu. Nangis Rasul Pak. Tengok ya Allah, itu ibu-ibu yang nyuri pisang. Hati-hati ya Pak. Heboh. Tapi Rasul nangis Pak. Rasul nangis nengok kita di neraka. Maka Rasul kemana lari? Rasul langsung lari ke bawah aras. Bersujud kepada Allah. Minta sama Allah. Apa doanya Rasulullah? Nggak bangkit Rasul itu dari sujud sebelum disapa oleh Allah. Selamatkan umatku ya Allah. Selamatkan umatku ya Allah. Tolong umatku ya Allah. Rasul berdoa untuk kita Pak. Tolong umatku, selamatkan umatku. Apa kata Allah? Bangkit wahai kekasihku Muhammad. Kau ini kekasihku. Jangan kau nangis. Ngomong sama aku. Nggak usah pakai proposal. Ngomong langsung aja. Apa itu? Nggak, kalau memang nyuruh berhenti jangan gini caranya. Dari tadi ku biarkan makin menjadi ku tengok kok ya. Ya Allah. Jadi begitu Pak. Menangis Rasul. Apa kata Rasulullah? Selamatkan umatku ya Allah. Umat yang mana wahai kekasihku Muhammad? Umatku yang ada di neraka. Umat yang di neraka itu banyak. Yang mana ini? Orang Lampung Utara. Iya. Selamatkanlah sana, pergi kau ke neraka. Rasul lari seketika ke neraka Pak. Tapi ingat Muhammad, orang Lampung Utara itu banyak. Yang mana satu ini? Kata Allah. Yang di hati mereka ada iman ya Allah. Walaupun iman mereka hanya sebesar biji korma. Ya biji korma itu gede atau kecil sih? Kecil Pak. Ada iman kita sebesar biji korma, selamat kita. Nabi nyelamatin kita dari neraka. Diketoknya pintu neraka tuh. Assalamualaikum. Nah, kan nampak penghuni neraka kan? Gimana? Nampak kan? Udah jelas Pak, udah jelas. Udah jelas yang selamat siapa udah jelas kan Beb? Udah jelas kita yang selamat kan? Nah, coba. Kan penghuni neraka nampak, ucap salam jawab semua kan? Waalaikumsalam kata malaikat Malik. Siapa di luar? Aku Muhammad le. Oh kau Mat? Iya le. Sehat Mat, sehat le. Apa cerita? Tolong selamatkan umatku le. Yang mana? Yang di neraka. Yang di neraka yang mana? Yang ada iman sebesar biji kurma. Oke, malaikat Malik menyelami lautan api neraka. Pak, diangkatlah kita umatnya yang punya iman sebesar biji kurma. Diangkat, dilemparkan ke dalam surga, ke dalam telaga Al-Kausar. Dicuci, dibersihkan, dikopiok, didorsemer, disemprot, dibrous. Begitu dirinso, dilondri semua lah pokoknya. Dibejek-bejek habis. Begitu kita ngumpul di telaga Al-Kausar, ditutup balik pintu neraka tuh. Rasul mengabsen satu-satu. Cuman ini yang ada di neraka yang punya iman sebesar biji kurma. Ya, udah semua ini. Udah, ditengok. Asisten mana? Belum. Belum rupanya Pak, belum Pak. Sabar Pak, ya sabar.
Sabar Pak. Belum. Sabar Pak. Allahu Akbar. Maka kita yang punya iman sebesar biji kurma, selamat awak. Masukkan Rasul ke dalam surga tuh. Rasul senang Pak. Tapi Rasul main lagi ke neraka, ditengok, ya Allah masih banyak umatku. Nangis lagi Rasul. Selamatkan umatku lagi ya Allah yang di neraka. Yang mana lagi? Yang di hati mereka ada iman walaupun sebesar biji jagung. Lebih kecil biji jagung tuh daripada biji kurma. Maka kita yang punya iman sebesar biji jagung, selamat kita Pak. Ditolong Rasul, diangkat lagi balik, dicuci di telaga Al-Kausar, ditutup balik neraka, di absen satu-satu. Asisten kemana? Belum. Kloter kedua pun belum berat, belum. Tapi udah kloter kedua, belum kata Malik. Kapan lagi asisten lo? Nggak bisa, ini masih proses, masih di blender lagi di dalam, masih di blender. Ditengok sama Rasul, betul Pak, tolong. Dalam hati Pak asisten, nyesal pula aku balik lagi ke panggung nih kata. Tapi bila orang soleh insya Allah. Masuklah ke neraka masuklah ke surga orang yang punya iman sebesar biji jagung tuh Pak. Rasul puas? Belum. Tengok ya masih banyak di neraka umat Rasulullah tuh. Nangis lagi Rasul bawa arah. Selamatkan umatku ya Allah. Umat yang mana lagi wahai Muhammad kekasihku? Umatku yang ada di neraka. Yang di hati mereka ada iman. Walaupun sebesar biji zarrah, setipis kulit bawang. Diselamatkanlah sama malaikat Malik. Disitulah terangkat Pak asisten. Ya betul, disitulah terangkat situ. Wah, alhamdulillah. Terangkatlah di situ. Cuci telaga Al-Kausar, barulah masuk ke surga kan. Nah, begitu masuk surga, berjumpa lagi kita Pak. Barulah ku salami. Dari mana aja Pak? Adiam kau saya kata dia. Dari mana? Bukan kau jemput aku kata dia. Udah setengah mati aku, kloter ketiga aku dapat kata dia. Rupanya kloter ketiga dia. Allahu Akbar. Masuk orang-orang yang punya iman sebesar biji zarrah ke surga. Puas nggak Rasul tuh? Tidak. Belum. Tengok di neraka masih ada umatnya. Nangis lagi Rasul di bawah arah. Selamatkan lagi umatku ya Allah. Tolong umatku ya Allah. Yang mana lagi wahai kekasihku Muhammad? Umatku yang ada di neraka. Dengar Bapak Ibu. Yang di hati mereka tidak punya iman. Imannya tak ada. Sedikit pun tak ada imannya. Tapi dia pernah mengucapkan kalimat. Asyhadu an la ilaha illallah. Wa asyhadu annaka Muhammadar Rasulullah. Cuman itu aja modalnya Pak. Imannya KTP. Modal syahadat dia hidupnya. Ini orang nekat. Ibarat dalam pergaulan, dia kumpul kawan, sama bawa mancis tapi tak bawa rokok. Inilah model. Nekat aja modelnya Pak. Tapi selamat dibuat Rasul. Rasul. Maka Rasul ngomong, tidaklah semua umat yang lain masuk ke dalam surga sebelum umat Rasulullah Muhammad SAW itu masuk dulu ke surga semua. Baru umat yang lain. Maka beruntung kita jadi umat Rasulullah. Makanya supaya kita diakui Pak, sapa Rasulullah, kasih salam Rasulullah. Jangan awak sombong sama Rasulullah. Amalkan sholawat ini Bapak Ibu. Supaya kita cuman bukan ngaku-ngaku, tapi kita juga diakui oleh Rasulullah sebagai umatnya. Sayang nggak Rasul itu sama kita Bu? Sayang nggak Muhammad itu sama kita? Cinta nggak Muhammad itu sama kita? Cinta Muhammad SAW itu sama kita. Maka wajar tidak ada satupun pasangan yang cemburu ketika pasangan lainnya cinta kepada sosok Muhammad. Bapak pulang bilang sama istri Pak, Mama aku cinta sama Muhammad. Pasti istrimu akan menjawab, aku pun cinta, aku sayang, aku kangen sama Muhammad itu Pak. Kecuali biniku, ku tanya dulu lah. Muhammad yang mana kan gitu. Kalau Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam nggak masalah, takut awak Muhammad Soleh, ini masalah Pak.
Maka hari ini awak hati-hati, awak tanya dulu. Maka tidak ada kado terbaik untuk Rasulullah di bulan kelahirannya kecuali dengan memperbanyak sholat. Sebagai penutup saya mau kasih amalan terakhir Pak. Terakhir ya. Ya terakhir ya Bu ya. Terakhir ya, tolong ya. Tolonglah. Mak ini udah lewat jam 12 Pak. Aku berarti ceramah tanggal 20, selesai tanggal 20. Ini kira lembur ini Pak. Ini cerita 2 hari ini udah ini Pak. Nggak bisa udah di luar kesepakatan ini. Iya ini udah sehari semalam ini. Cemana ceritanya nih Pak? Nggak bisa gitu. Rembukanlah kalian habis ini musyawarah. Kalau Ustadz Samsuri udah selesai dia. Maka terakhir saya mau kasih amalan. Ke Kalimantan Timur saya ketemu dengan Kiai Haji Raden Ahmad Afandi Al-Banjarnegara Pak. Beliau berpesan kepada saya, beliau mengijazahkan kepada saya. Cai, ya yai, sampean gelem ora? Apa iku yai? Sampean tak kai amalan. Iki tak ijazahno karo sampean. Iki aku ngomong Jawa ngerti enggak? Ngerti ya. Karena aku sak tenane wong Jawa, Bu. Aku iki Puja Kesuma, putra Jawa kelahiran Sumatera. Lo bener Bu, asliku niku Cilacap. Lah tenan orang ngapa ora penak. Sak tenane. Cuman karena ngumpul karo wong wedan ilate berubah. Ngono loh. Jadi ya itu pesan sama saya. Sampean gelem enggak urepe sampean tenang saya? Oh gelem ya. Sampean enggak gelem enggak rezeki ini sampean niku ngalir dari tempat yang kadang enggak diduga-duga. Ya pengen ya. Sampean gelem enggak? Setiap eneng masalah Gusti Allah pasti ngai solusi. Gelem apa ora? Ya gelem ya. Ki amalno iki. Tak ijazahno karo sampean sholawat Jibril. Yang mana sholawat Jibril itu tadi Pak? Yang tadi. Sallallahu sampai situ saja. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amalkan ini. Berapa banyak yai? 314 kali. Sehari semalam. Kenapa harus 314 kali? Karena banyaknya Nabi dan Rasul Allah. 314 kali sholawat Jibril dalam sehari semalam. Waktunya kapan? Waktunya 2. Dan dari 2 waktu ini pilih salah satu waktu yang sempat kita. Kalau tidak habis subuh, habis asar. Kenapa harus habis subuh atau habis asar? Karena di sini malaikat ganti sip. Bukan cuma centeng aja yang ganti sip. Malaikat pun ada ganti sip Pak. Maka amalkan sholawat Jibril. 314 habis subuh atau habis asar. Dan tidak perlu duduk mengamalkannya seperti kita sholat. Sambil awak masak Bu, buat sarapan tuh sambil awak sholawat. Bisa Ustaz? Bisa. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Selamat. Cemana biar pas? Belilah tasbih digital tuh. 5.000 perak tasbih digital tuh. Paling mahal 10.000 perak Pak Asisten. Beli tasbih digital tuh. Amalkan nih. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam 1. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam 2. Sampai 314. Pilih waktunya. Kalau enggak habis subuh, habis asar. Amalkan ini Pak. Supaya apa? Kita enggak cuma ngaku-ngaku. Tapi kita diakui oleh Rasulullah sebagai umatnya. Amin. Insya Allah. Pak Asisten amalkan Pak. Kadang-kadang LSM itu datang kan? Datang LSM itu. Cuman Pak Asisten proyek kita sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada bagian kita Pak Asisten sallallahu ala Muhammad. Besok kan berpikir dia mau datang lagi kan? Makanya hari ini amalkan Pak. Supaya kita ini enggak cuma ngaku-ngaku, tapi kita diakui oleh Rasulullah sebagai umatnya. Insya Allah. Pertama, rajin-rajin datang di majelis ilmu. Karena di dalam majelis ilmu itu malaikat rahmat Allah turunkan kepada kita. Mereka mendoakan kita supaya dosa kita digugurkan Allah.
Yang kedua, jangan sombong dengan kenikmatan yang Allah titipkan kepada kita. Mau itu jabatan, mau itu harta, mau itu popularitas, semua hanya titipan. Dan yang setiap dititip pasti akan diambil sama yang nitip. Ini semua perkara dunia. Maka yang namanya dunia, mau itu pasangan kita, mau itu keturunan, jabatan, harta, dan popularitas, jangan pernah diletakkan di dalam hati kita, tapi letakkan di kulit hati kita. Karena secinta-cintanya kita kepada dunia, suatu saat kita pasti akan meninggalkan dunia itu. Yang ketiga, tidak ada kado terbaik untuk Rasulullah di bulan kelahirannya kecuali dengan memperbanyak sholawat. Salah satunya sholawat apa? Jibril. Berapa banyak? Waktunya kapan? Insya Allah. Nah, itu aja barangkali Bapak Ibu yang bisa ku sampaikan. Mudah-mudahan yang ku sampaikan ini guru minta izin, minta maaf, jadi nasihat lah. Nasihat buat saya dan nasihat buat Bapak Ibu yang mendengarkan. Ya, saya mohon maaf, mohon izin. Memang beginilah gaya ceramahku, Pak. Kalau ada yang sakit hati, aku senang. Kenapa senang? Berarti hatinya masih hidup. Yang kita takutkan sudah ditampar dia, tapi tak merasa hatinya. Apa bedanya kita sama yang makan rumput? Betul? Na'udzu. Tapi begitu pun kalau menyalahi adat istiadat di sini, saya mohon maaf beribu kali maaf. Ya, maaf gak Bu? Nah, insya Allah. Bapak Ibu yang saya tinggalkan semoga tetap sehat. Bapak Ibu yang saya tinggalkan semoga tetap senantiasa dilimpahkan Allah rezekinya. Bapak Ibu yang saya tinggalkan semoga tetap istiqomah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kami yang mungkin besok pamit, langsung saya berangkat subuh, pesawat pagi besok guru ya. Karena saya harus berangkat ke Provinsi Jambi. Tolong doakan kami selamat-selamat dalam perjalanan. Bapak Ibu, tak banyak yang kupinta. Pertama, doakan aku agar Allah berikan aku sehat. Yang kedua, doakan aku agar dimanapun aku berdakwah, Allah selalu menjaga dan melindungi aku. Terima kasih Bapak Ibu, saya mohon pamit, mohon maaf. Ila liqa ma'assalamah. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Woi, duduk dulu, doa dulu, doa. Inilah model-model kloter terakhir nanti diselamatkan Nabi. Duduk. Astaghfirullahalazim allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Hadiyatan minna ila ruh nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ila arwahi abaina wa ummahatina minal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat wa khususan ala hajatina ya Allah. Pasang niat dalam hati kita masing-masing. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Nauzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minaz zalimin. Allahumma rabbana taqabbal jami'a hasanatina waghfir jami'a sayyiatina wa ihdinas siratal mustaqimah. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla khususan ala hajatina ya Allah ya mujibas sa'ilin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana ya Allah la tuzigh qulubana ba'da iz hadaitana
wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana ighfir lana dhunubana wa liwalidayna wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma ansuril muslimina wal mujahidina fi Palestin, fi Gaza, fi Rafah, wa khususan fi biladina ya Allah, biladun Indonesia. Allahumma khtim lana bil Islam, wakhtim lana bil iman, wakhtim lana ya Allah bi husnil khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu wasallam alaihi walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.